bicara sekolah khusus dan sekolah inklusi, cocoknya bagaimana? Maksudnya lebih confident anak-anaknya atau maksimal bicara juga kreativitas anak-anaknya, apakah di inklusi atau di khusus? Kalau jarang perusahaan atau pelaku usaha ini yang mau memperkerjakan mereka. Bagaimana cara menghilangkan stigma itu? Saya suka marah tuh kalau ada yang datang, oh anaknya cacat, nanti ada hikmah yang besar begini, seperti itu, atau nanti biasanya rezekinya baik. Kadang-kadang saya Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kakak-kakak saya ini dari Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Ya, Itu DPD disingkat Aceh kita. DPD Aceh, Iya. disingkat dengan IPSPI. Iya. Dan tentu momentumnya adalah momentum pekerja sosial sedunia. Ya, Hari Pekerja Sosial. Hari Pekerja Sosial Dunia. Sedunia, Dan kawan saya, guru saya sebenarnya juga, ya. Kak Arisna itu mengirim tulisan ke Ya. Sago ID. Sago Nah, ID. itulah saya pancing beliau ini, jangan tulisan aja podcast kita. Ya. Tapi Biar ngerinya nyambung, kan? nyambung. Tapi ngerinya beliau nggak mau. Wah, Oke, Kak. ada halangan kayaknya ya. Kak Rita lu ya. Ya. Apa makna secara umum tentang Hari Pekerja Sosial Sedunia ini? Ya, Hari Pekerja Sosial Sedunia ini digagas oleh sederhananya organisasi pekerja sosial di dunia lah ya posisinya. Maksudnya adalah sebagai momentum bagi para pekerja sosial, karena pekerja sosial ini profesi loh Pak Muklis. Gitu Ya, jadi bukan hanya sekedar relawan, hanya Ya, sekedar ingin menolong atau apa, tapi pekerja sosial ini adalah profesi. Dengan ditetapkannya ada Hari Pekerja Sosial, maka diharapkan ini sebagai momentum untuk para pekerja sosial agar bisa mengaplikasikan atau melihat kembali kontek-kontek praktek-praktek di lapangan, pembelajaran yang sudah dilakukan baik secara pribadi, kelompok atau bersama-sama dalam proses pertolongan pekerjaan sosial. Nah, momentum ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita bersama atau kemudian juga bisa menjadi suatu tantangan agar ke depan itu bisa lebih baik gitu. Iya, gitu deh. Secara umum pekerja sosial ya artinya memang mengontrol dan berkecimpung dalam kegiatan sosial. Ya. Nah, pekerja sosial itu sendiri bagaimana bicara tentang siapa gitu ya? Siapa ya? Untuk profesi pekerja sosial sendiri itu udah ada undang-undangnya ya, udah terbit undang-undang tentang pekerjaan sosial. Pekerja sosial sendiri itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019. Di situ dijelaskan bahwa sederhananya pekerja sosial tentunya adalah orang yang punya ilmu, punya nilai, punya prinsip tentang proses pekerjaan sosial, dan dia juga tersertifikasi. Jadi bisa kita bilang ya dia berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial secara formal, dan setelah menempuh pendidikan dia mengikuti proses sertifikasi. Jadi betul-betul diakui ya secara terpantau dan terqualified lah. Jangan posisi. Nanti saya pun jadi bekerja jadi ya, ini kan mengklaim diri juga, jadi kan? Pekerja sosial gitu ya. Bu Eda ini kan sebagai lulusan STKS juga, kemudian menjadi semacam praktisi juga kan, membina kelompok-kelompok disabilitas. Apa yang menjadi dalam momentum pekerja sosial? Hari Pekerja Sosial. Apa yang menjadi inspirasi Ibu? Inspirasi Kak Eda untuk bergelut dalam dunia disabilitas. ya berat juga ya pertanyaannya ya. Tapi walaupun berat ada kopi karena puasa. Jadi kalau yang menjadi inspirasi, jadi awalnya gini, saya dikaruniai dengan anak disabilitas. Jadi saya punya anak sekarang udah usia 12 tahun ya, didiagnosa cerebral palsy. Jadi awalnya kita terapi ya, bolak-balik terapi ke rumah sakit. Di situ saya menemukan banyak ternyata anak-anak seperti anak saya, orang-orang tua susah payah datang ke rumah sakit,
banyak dari berbagai daerah lah. Tapi memang penanganan tidak lama ya, ketemu dokter, lama proses antriannya, ketemu dokter sebentar, kemudian diterapi sebentar, lalu pulang. Jadi dari hasil yang saya lihat itu seperti itu, kemudian saya terpikir mungkin kita bisa buat tempat khusus untuk keluarga cerebral palsy ini berkumpul dan bisa dilakukan penanganan terapi yang lebih komprehensif. Awalnya itu ya, inspirasi ya. Nah dari situ kemudian kami mengumpulkan keluarga-keluarga anak disabilitas dari beragam jenis disabilitas banyak. Namun dalam perjalanan kita lebih khusus untuk penanganan terapi hanya khusus anak cerebral palsy ya. Ya anak-anak yang lupa otak yang terbaring atau disabilitas berat lah. Nah karena sampai saat ini belum ada yang bisa menampung mereka, misalnya untuk bawa ke sekolah nggak bisa, sekolah luar biasa aja belum bisa diakses oleh anak-anak kami. Kalau bicara ragam disabilitas itu apa saja? Kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu ada 4 jenis disabilitas. Jadi disabilitas fisik, mental, intelektual, dan sensorik. Nah masing-masing ini banyak ragamnya lagi. Misalnya kalau disabilitas fisik kan ada yang misalnya daksa, kemudian cerebral palsy masuk di situ. Disabilitas sensorik ada yang sensorik pendengaran, sensorik netra. Jadi banyak yang khusus fisik aja cukup banyak ya. Kalau yang misalnya intelektual ada yang Down syndrome di situ, macam-macam ada ADHD dan sebagainya. Kalau bicara tentang pelayanan publik terhadap disabilitas ini, ya kalau sebenarnya khusus di Aceh ini sudah mulai ya sosialisasi untuk membangun kesadaran disabilitas di tingkat pemerintah maupun hingga ke masyarakat itu sudah ada. Tapi mungkin ada keterbatasan untuk memenuhi pelayanan publik yang aksesibel untuk semua. Jadi mungkin pelan-pelan lah. Tapi regulasi-regulasi untuk itu sudah mulai ada ya, misalnya di tentang Kanon Aceh tentang kesejahteraan sosial, ada tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi disabilitas. Cuma mungkin hingga praktek ke bawahnya mungkin belum sampai belum maksimal dan berkelanjutan. Jadi pelayanan publik masih dilihat mungkin kelompok disabilitas ini masih ya kelompok belum nomor 2 ya. Ya, masih rentan gitu. Oke, Kak Rita, dalam hal menjadi pekerja sosial kan tidak menjadi pekerja sosial bukan bicara juga karena peduli saja, tapi juga butuh knowledge, butuh pengetahuan juga. Nah, dalam konteks Aceh misalnya, Kak Rita juga di dinas sosial, dengan ragam bentuk disabilitas tadi, apa yang paling berat itu untuk menjadi atau menangani atau mendampingi dari ragam disabilitas ini. Yang mana yang betul-betul butuh energinya itu lebih besar? Ya, penanganan disabilitas memang menjadi salah satu isu ya dalam pelaksanaan praktek pekerjaan sosial. Menjadi disabilitas ini salah satu sasaran kita. Ya gitu, karena kenapa seperti yang disampaikan Kak Aida tadi, karena banyak penyandang disabilitas itu kalau istilah kita itu tidak berfungsi sosial, artinya dia tidak bisa melaksanakan perannya, misalnya seperti anak-anak dengan disabilitas. Harusnya kan kalau anak-anak dia harus bersekolah, harus ini. Nah, banyak anak-anak disabilitas itu belum bisa menikmati ya fasilitas pendidikan dengan baik. Nah di situ masuklah peran pekerja sosial. Nah salah satu tugasnya adalah pekerja sosial ini memfasilitasi posisinya. Jadi pekerja sosial itu tidak tanggung jawabnya tidak terhadap kondisi disabilitasnya kemudian menjadi lebih baik, tidak, tetapi bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial itu memastikan si disabilitas ini bisa mendapatkan hak-haknya.
posisinya. Kemudian bisa mengadvokasi hak-hak disabilitas ini kepada para pengambil kebijakan. Karena kan itu perlu disampaikan, perlu disuarakan. Belum tentu semua pengambil kebijakan itu paham kondisi disabilitas. Misalnya sederhana aja Pak Keci, posisinya kepala desa. Belum tentu kepala desa di sebuah desa itu paham. Ternyata di desanya itu ada misalnya 20 orang anak dengan disabilitas yang ternyata butuh difasilitasi misalnya pendidikan usia dini. Nah, disitulah peran pekerja sosial itu yang tingkat desa. Nah, ketika berbicara nanti tingkat yang lebih makro, posisinya ada ranah-ranah kebijakan. Nah, sekalian juga kita promosi ini Kak ya posisinya. Silakan. Nah, ini saat ini kita sudah DPRA untuk tahun 2024 ini sudah menetapkan kanun prioritas ya. Nah, salah satu yang menjadi masuk dalam kanun prioritas DPRA itu adalah rakan tentang disabilitas ini. Jadi nanti akan ada rancangan kanun tentang pemenuhan hak-hak disabilitas. Kalau bicara kanun, berapa kanun sudah bicara yang menyangkut dengan kesejahteraan sosial ini? Ada kanun kesejahteraan sosial? Ya, ini akan yang kedua. Yang kedua. Okay. Tentang disabilitas. Sebelumnya mungkin ada kanun tentang kebencanaan yang di situ juga ada kelompok rentan, tapi belum terlalu detail membahas bagaimana menangani disabilitas ini. Awalnya gini Pak Muklis, dasarnya gitu ya. Ini kan terkait juga hak azazi. Betul, hak azazi. Ya, posisinya. Kemudian hak azazi itu kan dimiliki oleh semua warga negara ya, posisinya negara. Nah, ketika ada warga negara yang kondisinya disabilitas, tentu kan negara juga harus memberikan haknya. Tidak kemudian warga negara yang normal saja, namun yang teman-teman disabilitas ini kan juga perlu diperhatikan posisinya, dan mereka tidak boleh dinomorduakan dengan alasan apapun gitu, posisinya harusnya gitu. Ya, baik. Nah, ini yang menjadi perjuangan kita bersama. Gitu. Ini kembali ke Kak Eda, menarik Kak Eda yang tadi karena sosok Kak Eda menarik selain Kak Ida ini salah satu beliau pekerja sosial yang intens yang terlibat juga dalam pendampingan pada proses-proses pendampingan disabilitas. Jadi Kak Ida tentu ini bicara bukan curhat sebenarnya, tapi setidaknya menjadi ruang edukasi juga untuk publik. Bagaimana seharusnya kita itu menghargai anak-anak atau orang yang disabilitas, karena kita hidup sosial ini kan penuh dengan stigma-stigma. Mungkin pengalaman Bu Eda atau Kak Eda, apa yang berkembang, kemudian bagaimana merubah cara pandang masyarakat supaya janganlah anak disabilitas itu ditentukan dengan stigma-stigma tertentu. Gimana Kak? Ya, jadi memang banyak tantangannya ya. Saya sebagai orang tua anak disabilitas juga merasakan hal seperti itu. Jadi pertama kita masih ada stigma itu masih ada. Contoh misalnya apa? Sakit, orang disabilitas dibilang sakit, anaknya sakit ya Bu, padahal kan anak kita sehat gitu. Terus adanya diskriminasi ya, misalnya saya pernah waktu itu ke rumah sakit, terapi di suatu tempat di rumah sakit, dibilang ini anak kalau udah 5 tahun mungkin harus ini lagi evaluasi. Jadi apakah dievaluasi hasilnya nggak boleh lagi terapi di situ, karena memang sih banyak sekali yang terapi di situ. Kemudian untuk pelayanan alat bantu untuk anak disabilitas itu juga belum dijamin oleh BPJS. Jadi kalau daerah lain saya pernah dengar ada namanya jaminan kesehatan khusus, seperti itu. Nah, di BPJS kita nggak di cover. Nggak ada itu kalau kursi roda nggak ada. Untuk dinas kesehatan. Dia hanya kacamata, penyangga leher dengan ini ya untuk tulang belakang itu. Saya udah tanyakan juga. Nah kemudian di tingkat masyarakat sendiri kan, ya bagaimana sebenarnya kita menciptakan lingkungan yang betul-betul ramah disabilitas, bukan cuma jargon aja ramah disabilitas, tapi harusnya ada praktek-praktek sampai ke bawahnya ya. Selama ini terasa menurut pengalaman Kak Eda jargon.
Iya kayaknya gitu kan. Jadi harusnya kan melibatkan, betul-betul melibatkan ya. Betul. Nah, coba dicari tahu mungkin ya berapa persen penggunaan dana desa misalnya untuk disabilitas. Di Permendes kan ada dibolehkan. Tapi seberapa persen itu digunakan, belum ada yang meneliti tentang itu. Jadi saya sih punya harapan juga ya kalau bisa ada penelitian sosial yang khusus tentang disabilitas ya. Kalau tentang gender ya ada beberapa kajian saya pernah lihat ya dan ikuti diseminasinya, tapi tentang disabilitas masih kurang. ya. Atau jangan-jangan banyak pihak menganggap bicara disabilitas itu bicara dinas sosial atau Kementerian Sosial. Iya. Nah, seharusnya kan Mindsetnya harus gitu ya. ini bagaimana? Ya, Kak Ida? seharusnya permasalahan disabilitas seperti yang Kak Rita bilang tadi, bahwa disabilitas juga adalah warga negara yang punya hak yang sama, sehingga Penanganannya juga multisektor ya Kak, harusnya ya. multisektor, harusnya pemerintah, kemudian swasta dan masyarakat itu harus bersama-sama. Tapi selama ini ya itu bukan cuma dinas sosial sebenarnya. Karena kalau kita lebih merujuk ke dalam lagi, disabilitas itu sebenarnya masalah kesehatan mungkin. Betul. Ya, mungkin. Termasuk PUPR. Iya, betul. Bicara Untuk jalan juga, berbicara trotoar juga ya. aksesibilitasnya. Ya, jadi kan ada beberapa lembaga yang mungkin melihat itu tidak terlalu penting karena menghitung jumlah. Iya. Jadi data disabilitas menurut saya sekarang ini belum menunjukkan angka yang sebenarnya. Karena kalau pakai data dinas sosial ini hanya data yang terlayani ya. orang disabilitas yang latar belakang mungkin ekonominya memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi data disabilitas itu di desa saya saja, saya bisa lihat misalnya nama anak saya nggak masuk, nama tetangga saya juga nggak masuk, karena saya tahu bukan cuma saya di situ yang punya anak disabilitas. Jadi PR juga berarti soal penataan, ya. Iya, itu persoalan besar. Dan barangkali Kak di kanun itu bisa didorong soal Iya, pendataan. betul. Jadi memang seperti yang Mupli sampaikan tadi, pertanyaan tadi bagus tuh. Apakah disabilitas itu hanya urusan dinas sosial saja? Atau pekerja sosial? Ya, dengan tegas yang menjawab tidak gitu ya posisinya. Ya, disabilitas sama kayak kita yang normal atau kan butuh pendidikan, butuh kesehatan, butuh aksesibilitas, ya posisinya punya juga hak hukum. Gitu kan, diperlakukan sama di depan hukum. Terus kemudian dia juga nanti kan beraktivitas secara umum seperti biasa. Nah, semua ini kan harus mendukung keberadaan mereka gitu posisinya. Ya kalau berbicara aksesibilitas ya kita bisa lihat secara fisik ya, yang memang itu masih sangat rendah. Kalau di kita bisa lihat aksesibilitas yang agak bagus itu ketika ruang publiknya itu ruang publik yang memang dikelola oleh BUMN tertentu lah ya, misalnya bandara kalau misalnya untuk pemerintah daerah masih kurang ya, bandara, rumah sakit sendiri saja ya itu masih perlu peningkatan sarpras untuk aksesibilitas disabilitas. Kak, bicara akses salah satunya itu saya teringat di Pango itu kan ada trotoar yang ada khusus untuk disabilitas. Gak usah di Pango, di depan kantor kami itu dinas sosial baru dibangun trotoarnya. Tapi kemudian jadi kios di atasnya. Iya betul. Nah ini kan hal seperti itu seharusnya harus menjadi. Terus kemudian tempat ibadah. Ya mereka kan juga punya hak untuk pergi ke masjid. Gitu kalau sekolah gimana? Sekolah yang sekarang kan sekolah ada yang disebut dengan sekolah inklusif. Iya, inklusif. Memang ya itu tadi program-programnya sudah banyak yang dicanangkan. Cuman sayangnya memang kesiapan kita di tataran bawah itu di grassroots itu beda-beda. Gitu posisinya beda-beda. Ada sekolah yang bisa mengkapasitasi inklusi itu, tapi ada yang belum posisinya, dan itu sarana prasarana. Kemudian SDM lagi. SDM juga belum semua guru itu terkapasitasi untuk kemudian mengajar secara inklusi. Secara ideal kan itu. Secara ideal itu bicara sekolah khusus dan sekolah inklusi. Cocoknya bagaimana? Maksudnya lebih apa istilahnya? Lebih confident anak-anaknya atau maksimal bicara juga kredibilitas anak-anaknya. Apakah
di inklusi atau di khusus? Kalau program pemerintah sekarang kan sebenarnya inklusi, ya, Kak, ya, inklusi. Ya, posisinya. Kak, ya? Ini kan juga berbicara gini juga, Chris. Kita kan kondisi geografis wilayah kita kan luas posisinya. Kalau dulu kan itu khusus SLB. Nah, kita bisa hitung dengan hanya beberapa 5 jari aja nih untuk Banda Aceh aja. SLB nggak banyak gitu kan, nggak mungkin juga mereka harus menampung semua disabilitas. Nah, untuk beberapa disabilitas yang memang bisa inklusi, artinya bergabung dengan anak-anak yang lain, ya harusnya bisa berada di sekolah inklusi. Misalnya untuk disabilitas fisik kan secara intelektual mereka tidak ada masalah, hanya mereka perlu dikapasitasi agar aktivitas fisiknya bisa berlangsung dengan baik lah. Misalnya di sekolah itu ada ram untuk kursi rodanya ketika mereka memakai kursi roda atau tongkat ya kayak posisinya. Toiletnya juga disediakan untuk mereka bisa. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sekarang masih sulit ya, kita belum maksimal. Ya, belum maksimal dalam pemenuhan. Kak Eda, menyangkut dengan akses juga, terutama akses pendidikan. Bagaimana pengalaman Kak Eda? Nah, kalau akses pendidikan ya, kalau yang saya dengar keluhan Nggak dari pengalaman orang tua. Kak Eda yang kan anak udah mulai sekolah kan? Iya, anak saya harusnya udah bisa sekolah harusnya ya, tapi karena dia disabilitasnya berat ya, jadi itulah kita buat sekolah sendiri di rumah ya, di Yayasan Sahabat Difabel Aceh. Nah, tapi kalau dengar dari orang tua itu, kalau untuk inklusi kadang-kadang mereka juga harus menyediakan guru shadow ya, yang harus mereka danai sendiri. Gitu ada juga. Terus kemudian untuk pendidikan luar biasa yang ada itu belum bisa memenuhi semua ragam disabilitas yang ada. Misalnya sedianya misalnya anak-anak SIPI kayak anak saya itu bagusnya juga ada sekolah khusus untuk mereka ya. Karena kalau dicampur dengan teman-teman yang lain takutnya enggak, ya pernah pengalaman waktu dia masih balita ya, kita bawa ke PAUD istimewa, tapi karena PAUDnya campur dengan yang anak-anak autis sebagainya, jadi anak saya dipukul gitu ya sampai berdarah. Makanya saya rasa nggak bisa digabung. Nah, untuk yang kasus-kasus khusus seperti itu sangat tergantung kondisi disabilitasnya ya Kak ya, posisinya. Jadi inklusi itu tidak bisa disamaratakan juga, tapi kembali lagi gimana kondisi disabilitasnya. Harus ada SDM-nya betul-betul ya. Tadi Kak Eda sebut Yayasan Disabilitas Aceh. Ya, Sahabat Difabel Aceh. Difabel Aceh itu apa programnya? Kalau sekarang ini kan kita programnya itu ada program untuk terapi ya, terapi itu yang di masa Lamreng Papon itu, kan? iya. Nah, sekarang lagi tutup puasa ya, rencana buka lagi nanti insya Allah. Terapi, kemudian kita juga ada pendampingan ya. Jadi kita buat kayak semacam support group ya, kelompok dukungan untuk orang tua. Jadi orang tua nanti berkumpul bercerita di situ ya, untuk mengadopsi praktek-praktek bagian dari keluarga. Misalnya nih hal sederhana, gimana cara ngurus BAB anak kayak gitu ketika udah besar. Jadi hal-hal kayak seperti itu yang kami biasa diskusikan. Nah, kemudian ya program lain biasa kami bekerja sama dengan instansi terkait kementerian atau lembaga untuk program pemberdayaan disabilitas. Kemarin itu kami fokus ke literasi digital untuk disabilitas. Kak Dita, bicara disabilitas kan bicara kementerian juga, akhirnya kan nggak mungkin selalu didampingi di ini yang kira-kira mungkin bisa ya, nggak berat yang tadi Kak Ida sebutkan. Ada nggak program kita, misalnya pemerintah atau swasta, itu yang ada exit strateginya supaya kementerian disabilitas ini betul-betul secara sosial tadi yang kita sebut dengan berfungsi sosialnya berjalan dengan baik. Kalau secara aturannya itu sebenarnya kan sudah di Undang-Undang Ketenagakerjaan ya Kak ya, posisinya. Setiap perusahaan itu saya lupa pastinya sekian persen itu diwajibkan bekerjanya adalah disabilitas posisinya. Namun kan ya kembali lagi tadi prakteknya yang
mungkin belum maksimal ya posisinya. Nah sebenarnya kita juga mengharapkan nih para pelaku usaha posisinya dapat mempekerjakan mereka, karena memang kendala untuk teman-teman disabilitas ini salah satunya selain tadi pendidikan, kesehatan, aksesibilitasnya itu di dunia kerja. Ekonomi. Ya, masih ya itu tadi akibat stigma tadi masih dianggap nomor 2, masih dianggap kurang mampu sehingga jarang perusahaan atau pelaku usaha ini yang mau memperkerjakan mereka. Bagaimana cara menghilangkan stigma itu? Ya harus kita edukasi bersama-sama, harus secara masif nih posisinya. Dan mungkin beberapa orang yang sudah sukses itu bisa dijadikan praktek baik ya posisinya. Dinas Sosial Kota Banda Aceh kemarin sudah melakukan program pemberdayaan itu kerjasama Tunjuknya dengan kok Kak Risna. ya, ada Bu Risna ternyata di belakang layar gitu kan. Ya, untuk teman-teman disabilitas rungu. Ya mereka dilatih menjadi barista ya posisinya, dan kemudian mereka membuka gerai lah atau kafe, judulnya tuh Hanasu. Posisinya. Nah, memang perlu dukungan yang lebih lagi nih agar ini juga bisa berkembang posisinya. Kan ketika mereka hanya rungu itu kan bukan berarti kemudian tidak bisa bekerja, kan seperti itu. Terus beberapa teman-teman disabilitas lain yang juga saya lihat teman-teman saya di Pulau Jawa yang cukup kreatif, malah mereka sampai pendidikannya bagus sampai bisa S2 segala macam, dan sekarang jadi aktivis jadi disabilitasnya jadi aktivis. Jadi pekerja sosial juga, ada yang berkuliah di jurusan ilmu pekerjaan sosial, yang tunanetra juga ada beberapa yang memang sukses. Jadi sebenarnya itu harus dua pihak ya. Dari sisi outsidernya itu kita, pemerintah, masyarakat itu memberi kesempatan. Dari sisi si disabilitasnya sendiri juga punya kemauan untuk mandiri, untuk meningkatkan kapasitas. Jadi nyambung gitu. Baik, terakhir Kak Eda, barangkali peranan keluarga menjadi penting Kak Eda ya. Bicara pekerja sosial dan juga terutama dengan topik disabilitas ya. Karena kalau apapun energi yang dikeluarkan oleh pekerja sosial, tapi peranan keluarga tidak maksimal, ya ini menjadi problem juga. Dalam konteks ini, bagaimana Kak Eda memberi masukan atau inspirasi untuk para ibu-ibu lain, supaya ikut berkontribusi atau apa yang mesti dilakukan supaya anak ini kemudian yang bisa lebih mandiri. Ya, mungkin kalau untuk keluarga, ketika kita mendapat diberi anugerah ya anak disabilitas, yang pertama penerimaan. Kadang-kadang ada yang cepat bisa terima, ada yang enggak. Setelah penerimaan selesai, baru kita pasti akan berpikir apa yang harus kita segera lakukan. Nah, proses itu perlu perlu kita menghargai ya, atau memberi apa ya istilahnya, agak sulit ya bilangnya. Jadi yang keluarga lakukan yang pertama, setelah menerima kita harus mengusahakan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan agar anak ini bisa berfungsi maksimal ya, berfungsi sosial atau bagaimana yang lebih maksimal. Lalu biasanya kita juga akan mencari tahu di sekitar kita siapa-siapa aja seperti yang mendapat pengalaman yang sama. Nah, dari situ kemudian kita menyebarkan tuh ke lingkungan sekitar. Jadi kalau punya anak, kita jangan sembunyikan, atau dia perlu berinteraksi ya. Dia perlu keluar, masyarakat perlu tahu ada yang seperti ini, sehingga masyarakat tahu bagaimana cara membantu atau bagaimana cara untuk menghargai atau menciptakan lingkungan yang lebih kondusif lagi ya. Mungkin untuk yang misalnya kalau anak saya kursi roda, jadi dia butuh aksesibilitas, mungkin untuk sarana prasarana jalan ya yang betul-betul bisa dilalui oleh kursi roda ya. Kalau misalnya di daerah lain, tidak usah jauh, misalnya di Malaysia ya kan, orang Aceh sering ke Malaysia tuh. Itu tempat-tempatnya betul-betul sudah akses, dan
tidak ada lagi persoalan seperti ini di sana. Jadi biasa kita keluar atau ke mall, dia ada tangga kecil aja ada untuk naik turun seperti itu ya. Jadi harapan kami itulah ya, beri kesempatan kepada disabilitas, beri aksesibilitas, kemudian keluarga juga diberi penghormatan yang layak lah. Jadi mungkin kalau kesannya, kalau dulu saya suka marah tuh kalau ada yang datang, oh anaknya cacat, nanti ada hikmah yang besar begini, seperti itu, atau nanti biasanya rezekinya baik. Kadang-kadang saya agak pengetahuan. Kadang-kadang saya agak emosi, kan kita kan tidak berdoa supaya dapat anak begini ya, semua orang tua berdoakan anaknya sehat dan normal ya. Jadi bukan karena anak begini kemudian dapat. Jadi mungkin masyarakat kita edukasi, mungkin kata-kata juga yang ya itulah penghormatan yang layak, yang sesuai dengan keadaan lah gitu. Artinya Bu Kak Aida, saya akhiri proses penghormatan terhadap para disabilitas ini memang terus kita perlu kampanyekan juga ya. Karena memang karena pengalaman Kak Aida itu Kak Aida alami. Kak Aida, pertanyaannya sama, bicara peranan juga terakhir, terutama juga bagaimana peranan keluarga. Tapi kan nggak mungkin terjadi pelayanan dan pendampingan yang lebih baik terhadap disabilitas kalau tidak ada sinergi, terutama dengan pemerintah, dengan IPSPI misalnya, kemudian perusahaan atau lembaga sekolah dan yang lainnya, termasuk lembaga jurnalistik juga, ya kan? Atau dikenal dengan konsep-konsep partehelik belakangan. Dalam konteks itu bagaimana menurut Kak Rita? Kalau menurut saya memang kita kerjanya harus bareng-bareng ya posisinya. Dan sebelum kita kerja bareng-bareng, kita pahami dulu nih isunya seperti apa posisinya. Karena paradigmanya itu disabilitas ini bukan untuk dikasihani. Kalau dulu kan paradigmanya gitu. Tetapi sekarang paradigmanya adalah mereka adalah subjeknya gitu. Jadi pahami kebutuhannya seperti apa. Keistimewaannya itu apa posisinya. Itu saja mungkin yang berbeda dengan kita gitu. Ketika misalnya mereka butuh RAM, kita enggak. Nah, itu perbedaan itu yang penting kita pahami posisinya. Nah, ketika kita bisa menempatkan mereka dengan layak posisinya, tentunya mereka juga akan nyaman dan mereka lebih bisa mengekspresikan diri, berpartisipasi, dan ujung-ujungnya nanti kan jadi berdaya. Nah, posisinya mereka juga bisa menjadi agen of change ketika dia sudah berdaya kepada sesama nanti kelompok disabilitasnya juga. Nah, posisinya. Jadi hal-hal yang seperti itu ya yang penting kita lakukan bersama, baik dari sisi pemerintah, dari sisi teman-teman jurnalistik, masyarakat, dan semuanya gitu, Pak. Baik, makasih Kak Rita, Kak Aida dari IPSPI. Ini memang kita seperti terkoneksi nih, karena Sagot TV ini ruang literasi juga, ruang edukasi juga Kak Aida. Jadi terkoneksi dengan mimpi-mimpi Kak Aida tadi juga. Iya, betul. Makasih Kak Rita, makasih Kak Aida. Demikian diskusi kami dengan dua narasumber hebat hari ini dalam bulan puasa pula nih. Ini yang penuh berkah. Yang penuh berkah. Dan kita akan diskusi dengan topik-topik lain nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.